Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi hari ini sebelum nanti kita akan beribadah tentunya di gereja atau juga di rumah, tergantung ya, ada yang online, ada yang offline. Ya, mari sebelum itu kita akan bersama-sama pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita yang akan menuntun kita dan bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas begitu besar rahmat-Mu, atas begitu besar kebaikan-Mu, berkat-Mu, bahkan juga perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini, mohon tuntunan firman-Mu. Dan Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, bagi dia siapa? Tuhan. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya, seringkali Tuhan melakukan segala sesuatu jauh melebihi ekspektasi kita, jauh melebihi harapan kita, jauh melebihi apa yang bisa kita pinta dan doakan, bahkan jauh lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukannya. Sering kita melihat di Alkitab contoh-contoh bagaimana Tuhan berperkara secara luar biasa. Contoh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua makan kenyang. Masih lebih loh, masih sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Yang artinya Tuhan melakukan jauh lebih daripada yang mereka bisa pikirkan. Ya, jadi banyak sekali ya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita pun juga demikian, bahwa kita mengalami sesuatu yang jauh lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Itulah Tuhan kita. Ya, jadi kuasanya seringkali bekerja nyata dalam hidup kita melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Luar biasa. Ya, coba lihat firman Tuhan yang berikut. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan ini. Apa yang tidak pernah dilihat mata aja belum tahu, belum ngerti ya, belum pernah didengar oleh telinga juga. Mata nggak lihat, telinga nggak dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati. Jadi belum jadi keinginan. Tetapi semua sudah disediakan oleh Allah kita, oleh Tuhan kita. Nah, Tuhan sudah merancangkan sedemikian, bahkan menyediakan semuanya. Ya, karena itu tidak heran ya kalau akhirnya ketika Tuhan berperkara, Dia akan melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah persiapkan semuanya dengan luar biasa. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum ada keinginan dalam hati kita, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, tinggal selanjutnya bagaimana kita, ya, sikap kita lah yang akan menentukan. Kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, apa yang jadi pergumulanmu, apa yang jadi masalahmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, semuanya disediakan oleh Tuhan. Luar biasa, Tuhan sudah sediakan. Loh, kok aku belum lihat? Ya, mata belum lihat, telingamu juga belum dengar kan? Tetapi ingat, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Artinya bahwa sesungguhnya Tuhan peduli akan hidup kita.
Ya, ibaratnya seperti seorang orang tua terhadap anaknya. Ya, ketika anaknya lahir, ya, anak lahir kan nggak ngerti apa-apa. Ya, ngertinya pokoknya kasih sayang orang tua saja. Ada orang dekatnya, dia sayangi dia seneng gitu aja. Tetapi sebagai orang tua sebelum anak lahir, saya yakin orang tuanya sudah menyiapkan popok, sudah menyiapkan baju bayi, sudah menyiapkan mungkin sabun bayi, kebutuhan bayi sudah disiapkan. Bahkan sebelum si anak itu ngerti, ya, sebelum si anak punya keinginan, tetapi sudah disiapkan. Itulah Tuhan kita. Dan dia melakukannya jauh dari apa yang kita bisa doakan dan pikirkan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan. Semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita bisa melihat akan karya Tuhan yang besar itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan banyak mengalami ya perkara-perkara yang luar biasa. Ya, yang namanya mujizat itu pasti terjadinya dengan luar biasa. Seringkali melebihi ekspektasi manusia, melebihi dari harapan manusia. Ya kan sering kita melihat, orang berobat ke rumah sakit misalnya nih. Waduh, dokter berkata nanti sekian bulan lagi baru bisa pulih. Tetapi begitu mengalami mujizat, tidak usah nunggu bulan depan. Bisa saja dalam 1 hari langsung disembuhkan Tuhan. Nah, Tuhan melakukan semuanya melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Melebihi dari apa yang kita minta dan doakan. Bahkan sekali lagi, sebelum kita bisa mengerti, sebelum kita meminta, Tuhan sudah siapkan. Tinggal tiba waktunya saat kita semakin mendekat dengannya. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Sehingga Tuhan akan berikan semuanya yang sudah dipersiapkan Tuhan. Yang sudah Tuhan persiapkan itu akan diberikan. Sehingga kita akan mengalami perkara yang ajaib. Karena itu kembalikan kemuliaan bagi Dia, bagi Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, sebab Dia melakukan jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena percayalah, sebelum engkau menyadari, sebelum engkau bisa melihat, sebelum engkau bisa mendengar, bahkan sebelum engkau meminta, semua yang kau butuhkan sudah dipersiapkan Tuhan. Tinggal sekarang hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Semakin dekat dengan Tuhan, pasti semakin dekat dengan pertolongannya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan mujizatnya. Semakin mendekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan berkatnya tentunya. Karena itu kejar Tuhan, jangan berkatnya. Kejar Tuhan, bukan mujizatnya. Kejar Tuhan, bukan segala hal yang kelihatan luar biasa depan mata. Kalau engkau mendapatkan Tuhan, engkau mendapatkan semuanya. Tuhan menyediakan semua bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bahwa Engkau sanggup melakukan jauh melebihi apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Bahkan mata kami belum melihat, telinga belum mendengar, bahkan belum timbul di hati kami, belum jadi keinginan kami. Engkau sudah siapkan semuanya. Ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, maka semuanya akan terjadi dalam hidup kami. Perkara-perkara yang ajaib, yang jauh melebihi dari ekspektasi, melebihi dari harapan kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami sehingga menyediakan semuanya. Terima kasih, selalu pimpin kami Tuhan. Termasuk hari ini Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat menyertai kami. Berdoa juga Tuhan setiap kami, ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik online maupun offline, di gereja, di rumah dan dimanapun kami berada ketika kami beribadah. Biarlah lawatan dan jamahan Tuhan juga atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.